Materi 1. Indahnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang pertama yaitu subhanallah. Subhanallah sebagai ucapan yang baik atau kalimat thayyibah dimaksudkan agar kita selalu ingat Allah ketika melihat atau merasakan sesuatu yang menakjubkan. Segala keindahan dan kemegahan adalah ciptaan dan karunia Allah untuk makhluknya. Allah benar-benar maha suci dari segala kekurangan. Allah dialah pencipta bumi dan langit beserta isinya. Setiap saat kita dapat menyaksikan alangkah indahnya ciptaan Allah. Pemandangan yang elok, gunung-gunung yang megah, diselimuti pepohonan yang hijau merupakan ciptaan Allah. Dengan pemandangan itu, tentu kita akan merasa kagum. Maka pada saat itulah kita mengucapkan tasbih. Nah, selanjutnya ada lafaz kalimat subhanallah yang artinya maha suci Allah. Kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Adapun waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tasbih antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketika melihat ciptaan Allah yang menakjubkan. Yang kedua, saat merasa keheranan atas segala sesuatu yang dipandang dan dipikirkan betapa maha kuasanya Allah dibandingkan dengan makhluknya. Yang ketiga, zikir setelah sholat wajib 5 waktu sebanyak 33 kali. Yang keempat, ketika imam bacaan atau gerakan dalam sholat berjamaah. Kalimat thayyibah yang kedua yaitu ada Masya Allah. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Pada saat menghadapi kejadian-kejadian seperti itu, hendaknya kita mengucapkan Masya Allah yang merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah, berarti kita telah menghubungkan benda-benda dan kejadian-kejadian itu dengan penciptanya, yaitu Allah yang Maha Besar. Ucapan Masya Allah juga merupakan zikir atau ingat kepada Allah. Banyak orang yang sesat ketika melihat gunung misalnya, bukan ingat kepada Allah, tetapi malah ingat kepada setan yang diyakini sebagai penunggu gunung. Kemudian si penunggu itu dipuja, disembah, dan diberi sesaji. Hal merupakan dosa besar dan termasuk syirik. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Orang yang mengerjakan syirik akan dimasukkan neraka bersama orang-orang kafir dan munafik. Selanjutnya di situ ada lafaz Masya Allah yang artinya Allah yang menghendaki itu terjadi. Biasakanlah lidah kita mengucapkan Masya Allah dimanapun dan kapanpun kita melihat peristiwa keagungan Allah. Ucapan kita akan dicatat malaikat sebagai ucapan kalimat suci. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu yang tepat untuk mengucapkan Masya Allah, yang pertama yaitu ketika melihat bangunan yang indah dan megah, yang kedua memasuki kebun atau taman yang cantik, yang ketiga melihat teknologi yang canggih atau prestasi yang membanggakan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 39 yang menceritakan tentang kalimat thayyibah Masya Allah yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah. La quwata illa billah, sungguh kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Kalimat thayyibah yang terakhir yaitu ada Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Disebut juga bacaan takbir.
Allah itu agung, kita wajib mengagungkannya. Bacaan takbir merupakan pernyataan manusia meyakini bahwa Allah Maha Besar. Tidak ada satupun yang dapat menyamai keagungan dan kebesarannya. Agar selalu dapat mengingat kebesaran Allah, kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan Allahu Akbar. Seperti contohnya, jika kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa, hendaknya kita ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar juga sering diteriakan oleh pahlawan yang berjuang menegakkan agama Allah. Teriakan Allahu Akbar dapat membangkitkan semangat juang melawan kezaliman. Adapun lafaz Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar juga diucapkan ketika mengumandangkan azan dan iqamah, pada waktu wirid setelah selesai sholat fardu, dan ketika melihat sesuatu yang luar biasa. Adapun hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah, terhindar dari sifat sombong, dan mendapatkan pahala. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.